Halo teman-teman, kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini temanya adalah penyertaan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Sebentar lagi kami ingin merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Keluaran pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, teman-teman, penyertaan Tuhan itu seringkali kita artikan sebagai jaminan hidup yang terbebas dari segala masalah. Padahal, jika kita membaca Alkitab, kita akan melihat fakta bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup kita itu bebas dari masalah atau nggak punya masalah. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyertai dan menuntun bangsa Israel pada siang hari dengan tiang awan, dan pada malam hari Tuhan menuntun mereka dengan tiang api. Tapi dalam perjalanannya, mereka banyak sekali menghadapi masalah. Mereka sangat ketakutan dikejar tentara Mesir, sedangkan di depan mereka laut cederau. Tetapi sampai di padang gurun, mereka mengalami kelaparan. Mereka juga mengalami kesulitan air untuk diminum, dan ketika mereka mendapatkan air, rasanya pahit. Tetapi Tuhan menyertai dan menuntun bangsa Israel. Tuhan menyertai keluarga Ayub juga. Tetapi ia pernah kehilangan kesehatan dan juga seluruh anaknya. Tuhan juga menyertai Naomi, tetapi ia mengalami kelaparan dan kehilangan suami, serta kedua anaknya di pengasingan. Tuhan Yesus hadir di keluarga Kana yang sedang menikah, tetapi mereka mengalami masalah, yaitu kehabisan anggur. Nah, sekarang aku mau cerita, kalau ada satu orang anak Tuhan yang juga punya masalah, walaupun Tuhan menyertai hidupnya. Perhatikan ceritanya baik-baik ya. Pak, aku mau cerita nih. Tadi waktu di sekolah aku nangis. Loh, emangnya kamu nangis kenapa, Lofi? Aku dimarahin sama ibu guru karena nilaiku jelek. Memangnya, kenapa nilai kamu bisa jelek, Lofi? Jadi, tadi itu kan ujian, Pak. Aku tadi ujian matematika. Terus, aku hanya bisa jawab 2 nomor dari 10 nomor. Aku sedih banget. Aku ngerasa Tuhan itu tinggalin aku. Tuhan gak nolong aku. Katanya Tuhan selalu ada dalam hidup aku. Mana buktinya, Pak? Buktinya aku gak bisa jawab. Buktinya Tuhan gak ada. Aku sedih. Aku kesel. Nah, sekarang Papa mau tanya. Sebelum ujian kamu ada belajar tidak? Soalnya beberapa hari ini Papa lihat kamu main handphone terus. Papa jarang lihat kamu belajar. Iya sih, Pak. Akhir-akhir ini aku gak belajar. Karena aku rasa matematika itu gampang. Jadi aku hanya santai-santai aja sih. Nah, tuh kan ketahuan sekarang. Bukan Tuhan yang salah. Bukan Tuhan gak mau bantu kamu. Tapi kamu sendiri juga harus berusaha. Kamu tidak boleh menganggap enteng pelajaran, karena itu sangat penting bagi kamu. Kamu juga harus berusaha belajar. Kamu jangan hanya meminta pertolongan Tuhan, tapi kamu tidak mau belajar. Lah, Tuhan kan harus tetap nolong aku, Pak. Walaupun begitu kan Tuhan Maha Kuasa. Iya, benar. Tuhan memang Maha Kuasa. Tuhan juga mengasihi kamu, Lofi. Tapi Tuhan kita itu tidak ingin kalau kita malas belajar. Tuhan tidak mau Tuhan hanya memberikan sesuatu kepada kita, tapi kita tidak mau berusaha untuk yang terbaik. Kita juga harus rajin belajar, supaya apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita usahakan. Iya deh,
Pak, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Nah, jangan minta maaf sama papa saja. Kamu juga harus minta ampun sama Tuhan. Mohon ampun atas semua kesalahan ini. Ingat, Tuhan gak mau kamu jadi anak yang malas. Tuhan ingin kamu menjadi anak yang luar biasa. Jadi kamu juga harus meminta pengampunan kepada Tuhan dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan ini lagi ya, Lofi. Iya Pak, aku tahu aku salah. Aduh, aku juga bersalah banget Pak. Aku gak bersyukur bahwa Tuhan itu selalu ada buat aku. Tapi aku tidak menyadarinya bahwa Tuhan selalu ada di setiap aku punya masalah. Tapi aku tidak mau datang kepada Tuhan. Dan aku hanya mengandalkan diriku sendiri. Ya udah, mulai saat ini kamu harus berubah jauh lebih baik lagi ya. Ingat, Tuhan selalu ada buat kamu dan Tuhan selalu menyertai kamu. Tapi, kamu juga harus menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada Tuhan. Oke? Oke, siap Pak. Nah, teman-teman, melalui kisah ini juga kita mau belajar bahwa penyertaan Tuhan itu tidak berarti menjamin hidup kita bebas dari masalah. Masalah juga bisa dipakai Tuhan untuk membuat kita makin dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. So, jangan takut. Tuhan pasti beserta kamu. Apapun masalahnya, Tuhan selalu ada bersamamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami boleh belajar bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga memberikan kami kekuatan dan juga kemampuan supaya kami boleh terus sadar bahwa Tuhan ada beserta kami, sehingga kami tidak boleh khawatir akan permasalahan yang datang dalam hidup kami. Dan kami juga boleh menjadi anak yang taat, anak yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami, keluarga kami, dan semua orang yang kami sayangi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.